Selamat sore, saya Wandara dari Teknik Informatika Universitas Mancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi ejaan yang disempurnakan atau EYD di dalam bahasa Indonesia. Baiklah, apakah yang dimaksud dengan ejaan yang disempurnakan? Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 sampai 2015. Ejaan yang disempurnakan atau EYD ini menggantikan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan diganti oleh ejaan bahasa Indonesia atau EBI sejak tahun 2015. Nah, apakah perbedaan dengan EYD dan EBI? Yaitu ada di penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Untuk penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, OI. Sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah 1, yaitu EI. Misalkan pada kata geyser dan survei. Nah, kemudian ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau EYD itu ada 5. Yang pertama itu adalah pemakaian huruf, kemudian yang kedua adalah pemakaian huruf kapital dan huruf miring, kemudian yang ketiga itu adalah penulisan kata, kemudian yang keempat adalah pemakaian tanda baca, dan yang kelima adalah penulisan unsur serapan. Untuk pemakaian huruf ini kita ada 5, yaitu huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari huruf berikut ini, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian untuk huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Contoh pemakaian huruf vokal dalam kata adalah pemakaian huruf A itu api, padi, lusa. Pemakaian huruf vokal I itu simpan padi. Pemakaian huruf vokal U itu ulang tahun itu. Pemakaian huruf vokal E enak petak sore. Pemakaian huruf vokal O oleh kota radio. Kemudian adalah huruf konsonan. Huruf yang melanggar konsonan adalah dalam bahasa Indonesia adalah huruf yang selain huruf vokal, yang terdiri dari huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Kemudian yang keempat itu adalah gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Pemakaian gabungan huruf konsonan KH itu contohnya adalah khusus, akhir, tarikh. Kemudian pemakaian gabungan huruf konsonan NG itu contohnya ngarai, bangun, senang. Pemakaian gabungan huruf konsonan NJ itu nyata, banyak. Kemudian pemakaian gabungan huruf konsonan SY itu contohnya syarat, musyawarah, arasi. Kemudian untuk yang kelima adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Contoh pemakaiannya dalam kata AI itu adalah contohnya balairung, pandai. Kemudian AU itu autodidak, taufik, harimau. Kemudian untuk OI itu contohnya boykot, amboy. Nah, untuk yang kedua adalah pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Untuk huruf kapital atau huruf besar, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, petikan langsung, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, unsur nama jabatan, nama gelar kehormatan, keturunan, nama orang, nama bangsa, suku, nama geografi, bulan, tahun, dan lain-lain. Kemudian untuk huruf miring itu dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan, nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya, dan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Nah, untuk yang ketiga itu penulisan kata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata. Ada 3 ya, yaitu yang pertama adalah kata dasar, kemudian kata turunan atau kata berimbuhan, dan yang ketiga adalah kata ulang.
Untuk yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis sebagai suatu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat tebal, kantor pajak penuh sesak. Kemudian untuk kata turunan atau berimbuhan, itu adalah kata atau kaidah yang harus diikuti dalam penulisan kata turunan, yaitu imbuhan semuanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya adalah menulis, membaca. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulinya. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, misalnya sebar luaskan, bertepuk tangan. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, kata itu ditulis serangkai, misalnya keanekaragaman menandatangani. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya digunakan dalam kombinasi gabungan kata, itu ditulis serangkai, misalnya maha adil antar kota. Kemudian adalah yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda minus. Jenis-jenis kata ulang yaitu dwi purwa, misalnya yaitu pengulangan suku kata awal. Misalnya laki itu lelaki. Dwi lingga yaitu pengulangan utuh atau secara keseluruhan, misalnya laki laki-laki. Dwi lingga salin suara yaitu pengulangan variasi fonem. Misalnya sayur itu adalah sayur mayur. Kemudian yang keempat adalah pengulangan berimbuhan, yaitu pengulangan yang mendapatkan imbuhan. Misalnya main itu bermain-main. Oke, untuk yang keempat di sini adalah pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca itu ada 11, yaitu adalah tanda koma, tanda titik tanya, tanda seru, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda garis miring, tanda petik, tanda elipsis, tanda penyingkat atau apostrof, kemudian tanda petik tunggal. Untuk tanda koma, kaidah penggunaan tanda koma digunakan antara unsur-unsur dalam suatu perencanaan atau pembilangan, memisahkan anak kalimat atau induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya, memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi atau melainkan, memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Digunakan untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan. Dipakai di antara itu ada nama dan kalimat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama dan tempat yang harus ditulis secara berurutan. Dipakai antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Kemudian dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Kemudian dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Kemudian dipakai di antara bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Kemudian menghindari terjadinya salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau seru. Kemudian tanda titik. Penulisan tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, kemudian akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan, akhir singkatan nama orang, singkatan atau ungkapan yang sudah sangat umum. Bila singkatan itu sendiri atas 3, harus atau lebih dipakai satu tanda titik saja. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Kemudian dipakai untuk memisahkan bilangan atau kelipatannya, memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau ilustrasi dan tabel. Untuk tanda titik tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, dipakai di dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang dapat menggambarkan kesungguhan, rasa emosi yang kuat, dan ketidakpercayaan. Kemudian tanda titik 2. Tanda titik 2 itu dipakai untuk sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Pada akhir suatu pertanyaan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Kemudian di dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Di antara judul dan anak judul suatu karangan, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, dan di antara jilid atau nomor dan halaman. Tidak dipakai apabila rangkaian atau
pemberian itu merupakan perlengkap yang mengakhiri pernyataan. Kemudian tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, dan tidak digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. Kemudian tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai untuk dalam penomoran kode surat sebagai pengganti kata dan atau nomor alamat. Dan tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Mengapit kata atau bagian kalimat yang mempunyai arti khusus, kiasan atau yang belum. Mengapit judul karangan, sajak, dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Kemudian tanda elipsis. Tanda ini menggambarkan kalimat-kalimat yang terputus-putus dan menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dibuang. Jika yang dibuang itu di akhir kalimat, maka dipakai 4 titik dengan titik terakhir diberi jarak atau loncatan. Kemudianlah tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun, misalnya 1 Januari 88. Ya, petikan 88 sama dengan 1988. Ali kan kusurati. Kan, pada petikan sama dengan itu akan. Kemudian malam lah tiba. Itu tanda petik lah sama dengan adalah telah. Kemudian tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan kedua, petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Nah, untuk yang kelima adalah penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan pada umumnya mengadaptasi atau mengambil dari istilah bahasa asing yang sudah menjadi istilah bahasa Indonesia. Contoh, presiden menjadi presiden. Penyerapan unsur asing dalam penggunaan bahasa Indonesia dibenarkan sepanjang unsur asing itu tidak merupakan istilah teknis sehingga tidak ada yang layak mewakili dalam bahasa Indonesia. Akhirnya dibenarkan, diterima atau dipakai dalam bahasa Indonesia. Konsep yang terdapat dalam unsur asing itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, sebaliknya seandainya dalam bahasa Indonesia sudah ada unsur yang memiliki konsep tersebut, maka penyerapan unsur asing itu tidak perlu diterima. Menerima unsur asing dalam perbendaharaan bahasa Indonesia bukan berarti bahasa Indonesia miskin kosakata atau ketinggalan. Penyerapan unsur serapan asing adalah hal wajar, karena setiap bahasa mendukung kebudayaan pemakainya. Sedangkan kebudayaan setiap penutur bahasa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka dalam hal ini dapat terjadi saling mempengaruhi yang bisa disebut akulturasi. Sebagai contoh, pada masyarakat penutur bahasa Indonesia tidak mengenal konsep televisi dan radio, maka diserapkan dalam bahasa asing atau Inggris. Begitu pula sebaliknya, di Inggris tidak mengenal adanya konsep sarung dan bambu, maka mereka menyerap bahasa Indonesia itu dalam bahasa Inggris. Berdasarkan taraf integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan 2 bagian, yaitu secara adaptasi. Apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapannya maupun penulisannya, salah satu contoh yang tergolong secara adaptasi yaitu fungsi, koordinasi, manajemen, atlet, sistem, material, ekspor. Kemudian secara adopsi, yaitu apabila unsur asing itu diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan, tidak mengalami perubahan. Contoh yang tergolong secara adopsi yaitu Brecht, de facto, Civitas Academica, editor. Nah, untuk artikel mengenai pedoman ejaan yang disempurnakan EYD. Lengkap penjelasan, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi sobat, baik untuk menambah ilmu, mengerjakan tugas, maupun untuk sekedar menambah wawasan tentang ejaan yang disempurnakan. Penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca EYD Bahasa Indonesia, dan ejaan Bahasa Indonesia. Akhir kata, terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber ini adalah dari pedoman ejaan yang disempurnakan EYD. Lengkap penjelasan Markijar. Mari kita belajar. Terima kasih.